Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua manusia pasti akan diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, kembali jumpa dengan channel YouTube saya, Didi Junedi, dalam segmen acara Inspirasi Qurani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qurani yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang semua pasti diuji. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat Inspirasi Qurani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar kami bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar Inspirasi Qurani. Sahabat Inspirasi Qurani berbahagia, mari kita mulai kajian kita tentang semua pasti diuji. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa khawatir atau ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua manusia pasti akan diuji dengan beragam bentuk ujian. Ada yang diuji dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tentang kehidupannya, mungkin tentang masa depannya. Ada yang diuji dengan rasa lapar, ada yang diuji dengan ditinggal orang-orang yang dicintainya, ada juga yang diuji tentang makanan yang kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Nah, apa makna ujian-ujian yang datang hadir mendera kehidupan kita? Maka di ayat yang lain Allah menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan atau kematian itu sebagai ujian untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, di dalam ayat lain misalnya Allah juga menyatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu juga anak-anakmu adalah ujian. Ibnu Arabi dalam tafsirnya menyatakan bahwa melalui ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa harta atau kekayaan juga keturunan kita bisa menjadi hijab atau penghalang yang akan membatasi atau membentengi hubungan kita dengan Allah. Bahkan lebih jauh lagi, Ibnu Arabi menyatakan kita bisa melakukan kemusyrikan atau kesyirikan ketika harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki itu menghalangi hubungan kita dengan Allah. Artinya kita lebih mencintai harta dan anak-anak daripada Allah, maka disitulah kita jatuh kepada kemusyrikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sahabat Inspirasi Quran yang berbahagia, karena kita sudah tahu persis bahwa Allah akan menguji setiap hambanya dengan beragam bentuk ujian, yang harus kita lakukan adalah sabar. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di ayat selanjutnya menyatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yang disebut orang-orang yang sabar itu adalah mereka yang ketika ditimpa ujian dan musibah serta cobaan hidup, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua itu milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, untuk itu marilah kita kembali mengingat petuah atau pesan-pesan dalam Al-Quran bahwa karena kehidupan ini pasti tidak akan lepas dari ujian, maka yang harus kita persiapkan adalah kesabaran, ketabahan, keikhlasan menghadapi itu semua, seraya tetap berikhtiar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.